rahmatnya kepada kita sekalian, dan kita berharap agar Allah SWT menjauhkan kita dari murkanya. Pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini adalah meneruskan surat Al-A'raf. Malam ini kita masuk pada ayat 86 sampai 90. Ayat 86 sampai 90. Dan bersama kita, alhamdulillah, sudah Ustadz kita dari Singapura, Ustadz Safi Saleh. Dan kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 86 sampai 90. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat tersebut, mengikuti bacaan Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, dan kepada beliau kita persilakan dengan hormat. Falyatafadhal Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو
خير الحاكمين وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين أو لتعودن في ملتنا ولو كارهين. قد افترينا على الله كذبا إذ عدنا في ملتكم قد افترينا على الله كذبا إذ عدنا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا إلا أن يشاء الله كل شيء علما إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح لنا وبين قومنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وبين قومنا
وقال الملأ الذين كفروا من قومه وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنهم إذا لخاسرون لئن صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على وأصحابه رسول الله اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد. Jemaah sekalian, kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira wa barakallahu fiik kepada Ustadz kita, Ustazina Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi beliau, keluarga beliau, dan negara beliau. Amin, Allahumma amin. Dan begitu juga Bapak Ibu semuanya, tuan dan puan yang ikut membaca Al-Quran, semoga juga dengan bacaan-bacaan tadi, Allah hitung setiap huruf dengan 10 kebaikan. Dan setiap kebaikan nantinya semoga Allah tanamkan satu pohon dan buah yang indah di sisi Allah SWT di surganya. Kita teruskan surat Al-A'raf kita. Surat Al-A'raf ini adalah surat yang ke-7. Al-A'raf sendiri artinya tempat yang tertinggi. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 206 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-90, jadi sudah hampir pertengahan. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-80, 85, dan ini adalah cerita ataukah kisah tentang Nabi Syuaib. Jadi kita sudah memasuki cerita yang keempat atau yang kelima. Yang pertama adalah kisah tentang Nabi Nuh. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya sih kisah pertama tentang Nabi Adam yang panjang. Sejak ayat sekitar ayat 11 ya, kita bicara tentang Nabi Adam di surat Al-A'raf ini. Setelah itu pindah kepada Nabi Nuh. Kemudian yang ketiga pindah kepada Nabi Hud. Kemudian pindah kepada Nabi Soleh. Dan sekarang yang kita bicarakan adalah kepada Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah bisa kita sebut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Walaupun usianya lebih muda daripada Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini adalah, ada yang mengatakan sepupu daripada Nabi Ibrahim, sama-sama berasal dari Babilonia, dan menyertai rombongan Nabi Ibrahim ketika diusir oleh Raja Namrud atau Hammurabi dari Babilonia pada saat itu. Sama-sama bergerak menuju kepada Baitul Maqdis, dan di sana kemudian Nabi Ibrahim menugaskan kepada Nabi Lut untuk datang menasihati, menghidupkan agama ilahiyah kepada kaum Sodom dan Gomora yang pada saat itu telah menjadi masyhur, terkenal, menjadi tempat penyimpangan nilai-nilai sosial. Lalu kemudian nanti terakhir mirip dengan kaum-kaum sebelumnya, yaitu dihancurkan atau dibinasakan. Kita review dari ayat 85 tersebut.
Ini adalah ilustrasi tentang Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib ini ya, mohon maaf bukan Nabi Lut. Tadi kita sudah selesai Nabi Lut ya, mohon maaf. Jadi kita sudah selesai Nabi Lut, baru kemudian sekarang Nabi Syuaib ya. Jadi Nabi Lut sudah. Ini adalah ilustrasi Nabi Syuaib yang datang kepada kaumnya Madian untuk menyuruh mereka, merintahkan mereka selain beribadah kepada Allah, juga meminta mereka untuk jangan menipu orang dengan timbangan dan takaran. Kita lihat ayat 85. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Dan kepada kaum Madian atau bangsa Madian yang sekarang ada di Yordania, akhahum Syu'aiba. Allah mengutus saudara mereka, yaitu Syu'aiba, Nabi Syuaib. Dari kata akhahum, kita tahu bahwa ini adalah objek atau maf'ul bih menunjukkan yang diutus. Ya, ini adalah objek Rasul yang diutus. Karena akha ini bisa jadi akhu, bisa jadi akhi. Ini adalah termasuk isim yang 5. Ya. Jadi wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, dan kepada kaum Madian diutus oleh Allah SWT saudara mereka, yaitu Nabi Syuaib. Qala, kata Nabi Syuaib, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi yang pertama adalah minta kaumnya untuk menyembah kepada Allah saja, tidak ada ilah selain daripada Dia. Jadi tonggak utama daripada agama-agama samawi adalah tauhid. Jadi agama samawi, selama itu benar-benar agama samawi, maka tonggak utamanya, prinsip paling mendasarnya adalah tauhid, yaitu bahwa hanya ada satu Tuhan saja. Dan itulah yang satu yang kita sembah, dan yang satu itulah yang ada sebelum yang lain ada, dan yang satu itu akan tetap ada walaupun yang lain tidak ada. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Kata Nabi Syuaib, sungguh telah datang kepada kalian bayyinah, keterangan, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Bisa juga kitab suci yang ada, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, karena sudah ada satu menyembah Allah, tanda orang menyembah kepada Allah itu adalah mengikuti kitab suci atau ajaran Nabi. Kemudian tanda mengikuti ajaran Nabi dan menyembah kitab suci adalah memenuhi takaran dan timbangan. Fa'uful kaila wal mizan, maka penuhilah, sempurnakanlah al-kaila, takaran, wal mizan, dan timbangan. Mizan itu adalah timbangan. Jadi kalau takaran itu adalah berkaitan dengan volume, sedangkan timbangan berkaitan dengan berat. Jadi ada volume, dan ada berat. Jadi kalau bicara tentang volume, takaran, kita paling umum sekarang menggunakan literan. Kemudian berat, yang paling umum adalah menggunakan timbangan, yang menggunakan satuan gram atau kilogram. Wala tabkhasun nasa asyaahum. Ini yang ketiga, janganlah engkau merugikan manusia sesedikit apapun juga. Ini harusnya menjadi nilai-nilai kita. Kalau ini menjadi nilai setiap orang, terutama orang Islam, tidak akan ada orang Islam yang akan mengambil hak orang lain. Tidak akan ada orang Islam atau ahli Quran yang korupsi. Karena korupsi itu artinya merugikan orang lain. Bahkan yang dirugikan tidak tanggung-tanggung rakyat, orang banyak. Jadi wala tabkhasun nasa asyaahum, jangan merugikan manusia sesedikit apapun atau dalam hal apapun. Jadi kata-kata syahum dalam hal apapun. Dalam hal benda, dalam hal nilai, dalam hal apapun, la tabkhasun nasa asyaahum. Jadi kalau kita berbicara harus hati-hati, jangan sampai mengurangi atau merugikan manusia. Kata mengurangi itu kan merugikan, kurang kan berarti rugi. Jadi kalau dalam berbuat, jangan merugikan orang lain. Seandainya kita dipaksa memilih, atau terpaksa memilih, merugikan orang lain atau merugikan diri kita, kita harus memilih merugikan diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan patriotisme. Tapi kalau kita memilih mengorbankan atau merugikan orang lain, itu yang disebut dengan egoisme. Jadi kalau kita memilih mengorbankan diri kita, maka itu namanya patriotisme. Tapi kalau kita memilih mengorbankan atau merugikan orang lain, itu namanya egoisme. Wala tabkhasun nasa asyaahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha.
Dan janganlah bikin kerusakan setelah Allah perbaiki. Jadi berkali-kali hampir seluruh nabi ketika datang tidak boleh buat kerusakan. Jadi kita lihat dalam ayat-ayat ini, Nabi datang bukan hanya menyuruh kita beribadah ritual. Jemaah sekali lihat di sini, apakah ada perintah salat? Belum ada. Apakah ada perintah puasa? Belum ada. Yang ada di sini adalah tindakan sosial, muamalah, dan juga tindakan lingkungan hidup. Ya. Karena dikatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahya. Dan kita lihat sekarang penyebab daripada kerusakan di muka bumi, dampaknya besar, yaitu terjadinya pencairan gunung-gunung es di utara. Konsekuensinya atau akibatnya adalah permukaan air laut naik. Permukaan air laut naik pada saat pasang akan melahirkan ombak dan menggenangi beberapa pulau-pulau yang lebih rendah. Dan artinya apa? Mengambil tanah-tanah mereka, merampas sebagian daripada hidup dan kehidupan mereka. Jadi merugikan orang lain. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itulah yang terbaik bagi kalian kalau kalian beriman. Coba camkan ayat-ayat ini. Jadi kalau kalian orang beriman, bukan salat yang terbaik. Walaupun salat adalah yang tiang agama. Kalau kita beriman, bukanlah berzikir 1000 kali satu hari yang terbaik. Bukanlah yang puasa sunat Senin Kamis yang terbaik. Perhatikan ayat-ayat ini. Karena ini sudah ada di dalam Al-Quran, otomatis ini ajaran Al-Quran. Ini adalah ajaran dari Nabi Syuaib yang diadopsi atau yang diratifikasi ke dalam Al-Quran, otomatis menjadi ajaran Islam kita juga. Jadi kalau kita lihat di sini, dzalikum khairul lakum itu kata tunjuk, itulah yang lebih baik bagi kalian. In kuntum mu'minin, apa itu? Ya tadi menyembah Allah saja, tidak mempersekutukannya, kemudian mempelajari kitab suci Al-Quran, kemudian memenuhi takaran dan timbangan, kemudian tidak boleh merugikan orang lain dalam hal apapun, kemudian tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Kalau ini kita laksanakan, kita akan menjadi umat yang terbaik, seperti di tempat lain dikatakan kuntum khaira ummatin. Jadi dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kita masuk pada ayat baru. Jemaah sekalian, kalau di ikhwan kita di Singapura, bahkan juga di Malaysia, saya belum pernah lihat yang seperti ini. Ini kalau di Indonesia, ini banyak sekali seperti ini jemaah sekalian. Jadi ikhwan kita di Singapura, yang mungkin belum pernah berjalan ke berbagai pelosok di Indonesia, begitu ya di Malaysia, kalau belum pernah datang ke Indonesia ke pelosok-pelosok, ini banyak terjadi. Bahkan di kota-kota pun banyak terjadi seperti ini. Dan ini dianggap seakan-akan ini adalah sesuatu yang mulia. Kenapa? Karena ingin membangun masjid. Padahal jemaah sekalian berbahagia, bagaimana kita bisa memperbaiki umat melalui masjid kalau cara membangunnya saya sudah salah? Apanya yang salah di sini? Ya, coba baca ayat berikut ini. Ya. Coba jemaah sekalian baca ayat ini. Kita membaca ayat ini, memahaminya pertama dari zohirnya dulu. Baru nanti kita masuk ke batinnya, jadi lahiriahnya dulu. Allah berfirman, wala taqudu bikulli suratin. Janganlah kalian duduk di jalan. Coba. Ini yang Quran mengatakan. Ini secara zahir dulu kita artikan. Janganlah kalian duduk di tiap jalan. Di mana kata-kata bikulli surat? Di semua jalan, baik jalan besar, jalan kecil, pokoknya yang dilewatin orang itu jalan namanya. Mau lorong, gang, jalan besar, apapun, jangan duduk di sana. Nah, coba lihat tadi, masjid mau dibangun, orang duduk di tengah jalan. Biasanya bahkan pakai drum. Ya, drumnya biasanya bahkan mungkin berat, ada beban di dalamnya. Coba kalau tiba-tiba orang melambung, mau menyalip, dan menabrak itu drum, mencelakakan orang lain. Ya. Yang kedua, membahayakan diri orang yang ada di sana, karena kan bisa tertabrak. Yang ketiga, apa masalahnya? Ya, kita mohon maaf menghinakan Islam, yaitu Islam kita tunjukkan sebagai peminta-minta. Kerjanya meminta-minta, membangun masjid meminta. Yang kelima apa? Tidak pernah dicontohkan Nabi. Pernahkah Nabi membangun masjid dengan meminta-minta seperti itu? Jawabannya tidak pernah. Pernahkah Nabi memproyekkan masjid? Membuat masjid, baru kemudian minta-minta, nanti dapat bagian yang mengikut di situ. Tidak pernah. Jadi inilah yang membuat wajah Islam itu menjadi bopeng. Inilah membuat wajah Islam itu menjadi carut-marut.
karut-marut, menjadi banyak orang melihatnya dengan rendah. Ya. Dari sisi membangun masjid, kita lihat tadi meminta-minta seperti itu. Dari kualitas sumber daya manusia, umat Islam berhijab tapi pergi menjadi, mohon maaf, menjadi pelayan-pelayan rendah di berbagai negara dan melayani orang lain. Ya. Kan kalau kita lihat jangan sekalian, ya memang itu bagus daripada dia mencuri. Tetapi ini harusnya kita introspeksi, bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah umat yang terbaik, the best ummah harusnya. Tapi inilah yang terjadi jemaah sekalian. Kerjanya minta-minta. Bahkan pengajian-pengajian juga mengajarkan kita meminta-minta. Jadi di depan masjid orang minta-minta, ada pengajian minta-minta. Jadi kerjanya meminta-minta. Jadi mental peminta-minta itu sudah dibangun, sudah dikonstruksi dari awal. Jadi mindset itu sudah mindset meminta-minta. Masyiral muslimin yang sangat berbahagia. Agama itu sebetulnya melarang kita minta-minta. Kecuali sangat terpaksa. Kecuali sangat terpaksa. Dan itu pun kalau kebutuhannya sudah ada, tidak boleh minta lagi. Tetapi mental kita dilatih dari awal. Umat Islam itu seakan-akan sah, bahkan dianggap syariat. Dianggap sebagai syiar kalau dia meminta-minta. Lihatlah tadi di tengah jalan. Padahal Al-Quran mengatakan apa? Wala taqudu bikulli siratin. Janganlah engkau duduk di jalan. Kenapa menggunakan kata siratin di sini? Karena kata jalan di sini bisa bermakna jalan fisik, baik lorong, gang, ataupun jalan besar, ataupun bisa juga jalan apa? Ya jalan-jalan kehidupan, jangan jadi peminta-minta di sana. Asal agama kerjanya minta-minta. Kalau kita pikir tentang organisasi-organisasi Islam atau ya apalah namanya Islam, kebanyakan meminta-minta. Kita harus memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita Muhammadiyah, dia yang tidak pernah minta-minta. Mereka bangun masjid atau bangun apa, dari mana? Dari amal usaha namanya. Mereka bikin universitas. Ya. Dengan universitas orang datang di sana membayar walaupun tidak terlalu mahal. Mereka bikin rumah sakit. Coba kita lihat. Maka mereka mendapatkan penghasilan di sana. Jadi kita harus memberikan apresiasi, acukan jempol kepada saudara kita di Muhammadiyah. Ya. Kita boleh tidak setuju dengan cara beragamanya Muhammadiyah, tetapi kita harus appreciate, kita harus menghormati cara mereka membangun Muhammadiyah. Ya, seperti kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Al-Quran mengatakan surat itu berbentuk bisa bermakna fisik, bisa bermakna bukan fisik. Ini surat. Kalau misalnya syari, bikulli syari'in, nah itu berarti jalan secara fisik. Tapi ini adalah suratin. Wala taqulu bikulli suratin tu'iduna, yang menyebabkan orang ketakutan. Coba kalau tadi orang lewat di depan masjid, pasti orang terteror ketakutan. Kenapa? Kita nanti tidak menurunkan kecepatan kendaraan kita, nanti kita dimarah, diamuk. Ya. Padahal itu adalah jalanan kita, tidak ada kendaraan lain, tidak mungkin kita tidak pelan-pelan. Kenapa? Karena ada drum, ada orang berdiri di sana. Ya. Nah, jadi inilah yang terjadi jemaah sekalian, dan ini mohon maaf ini menghinakan Islam. Ya. Wala taqulu bikulli siratin tu'adun wa tasudduna an sabilillah. Ya. Dan kerjanya apa? Tasudduna, menghalang-halangi orang an sabilillah dari jalan. Jadi ini dua di sini nih. Surat sabilillah ini kan sama sebetulnya. Jadi bisa kita artikan dulu ini adalah yang bersifat fisik ataukah yang nyata, yang kelihatan, baik dalam pengertian jalanan ataupun dalam pengertian yang lain, tapi adalah sifatnya nyata, dan ini bisa bermakna konsep, ideologi dan sebagainya, ide dan sebagainya. Wa tasuduna an sabilillah, dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Jadi kalau kita duduk di tengah jalan, konsekuensinya membuat orang ketakutan. Tu'aiduna,
Yang kedua adalah menghalangi orang dari jalan Allah. Apa jalan Allah? Orang mau pergi mencari nafkah. Terpaksa terhambat. Bayangkan kalau banyak sekali tempat begitu. Ya, belum lagi tidak bisa kita menyalip kalau di tempat itu. Harus tetap kiri. Kalau menyalip berbahaya karena cukup panjang itu biasanya drum diberikan jarak. Jadi menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ya. Man amana bihi, terutama mereka yang ingin mencari keamanan. Aman bisa diartikan beriman, bisa diartikan keamanan. Ya. Wa tabghunaha iwaja, dan berusaha menginginkan jalan itu bengkok. Ya. Apa artinya bengkok? Jalan yang seharusnya mulus, jalan akhirnya kemudian jadi bengkok. Nah, ini adalah makna fisiknya, makna lahirianya. Makna batinianya yaitu bahwa kita tidak boleh menghambat kebebasan manusia, karena syarat orang untuk mencari atau menemukan jalan yang lurus di jalan Allah adalah kebebasan. Ketika tidak ada kebebasan, maka tidak mungkin orang mengeksplorasi potensi dirinya untuk mencari kebenaran. Kalau orang tidak berani mengeksplorasi potensi dirinya untuk mencari kebenaran, yang terjadi adalah mereka menerima kebenaran tanda petik seperti yang mereka terima dari orang-orang tua mereka, dan sebetulnya itu bukan kebenaran. Makanya kita kasih tadi kebenaran dalam tanda petik. Itu namanya dogmatika. Jadi janganlah kamu berdiri di jalan. Watabghunha iwaja, yang menyebabkan jalan itu menjadi bengkok, deviasi. Iwaja itu bengkok, deviasi. Apa deviasi? Itu menyimpang. Terjadi penyimpangan. Ya, menyimpang ke kiri atau ke kanan itu tidak ikut lurus. Itu namanya iwaja, bengkok. Jadi bengkoknya bisa sedikit, tapi ingat, kalau yang namanya jalan lurus, sedikit saja bengkoknya ya tetap keluar dari jalan lurus. Cobalah kita berjalan di atas garis lurus, lalu kita kemudian bengkok atau menyimpang 0,5 derajat saja. Nggak usah 30 derajat, nggak usah 10 derajat, nggak usah 5 derajat. 0,5 derajat atau bahkan 0,1 derajat. Ya, pada akhirnya akan keluar daripada garis lurus itu. Ya. Jadi kita akan keluar dari sirat yang mustaqim di sini. Ya. Maka janganlah membelokkan jalan itu. Agama ketika dibelokkan, walaupun kelihatannya samawi, tapi sebetulnya begitu dia iwaj, begitu dia bengkok, ya sebetulnya keluar dari fitrah kesamawiannya. Begitu dia bengkok, keluar dari naturalitasnya sebagai agama langit, agama samawi. Wadhkuru id kuntum qalilan. Ingatlah ketika kalian dulu masih sedikit. Jadi seakan-akan mengatakan di sini, sekarang setelah kalian mayoritas, kalian kok tiba-tiba menghalang-halangi orang lain, terutama kelompok minoritas. Ya. Kamu kok paksa mereka untuk seperti kalian, membengkokkan jalannya untuk mencari kebenaran. Kan cenderung begitu. Kalau kita masih minoritas, ya kita berharap. Tapi kalau kita sudah mayoritas, ya biasanya kita melakukan hal yang sama. Ya. Kita melakukan hal yang sama dengan mayoritas yang buruk. Kan ada mayoritas yang buruk, ada mayoritas yang baik. Nah, maka Tuhan mengatakan, wadhkuru, ingatlah. Idh kuntum, ketika kalian dulu, qalilan masih minoritas. Nih. Qalilan di sini minority. Ya. Ingatlah ketika kalian masih sedikit. Lalu kemudian fakatsarakum, kemudian Allah memperbanyak kalian, akhirnya menjadi mayoritas. Waktu masih sedikit, dia sangat menghormati mayoritas. Dia memuliakan. Tapi begitu dia menjadi mayoritas, dia tidak memuliakan minoritas. Itu mengatakan, wadhkuru iz kuntum qalilan fakatsarakum. Ingatlah ketika kalian dulu masih kecil, minoritas. Ingat di mana-mana dulu sekarang, termasuk di Irak, di Iran itu kan tadinya Islam minoritas. Bukan hanya di Irak, bukan hanya di Iran, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Malaysia, bahkan di Mekah pada zaman Nabi. Di Mekah pada zaman Nabi minoritas sekali. Kenapa? Karena cuma Nabi dan keluarga besarnya, keluarga dan bahkan keluarga kecilnya. Nabi, istrinya Khadijah, kemudian sepupunya yang ikut bersama itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian anak angkatnya Nabi yang tadinya merupakan budak daripada Khadijah.
Jadi cuma sedikit sekali yang Islam pertama, minoritas sekali. Lalu kemudian lama-kelamaan berkembang, menjadilah mayoritas. Tapi terkadang ketika kita mayoritas, kita melupakan minoritas, padahal kita juga pernah minoritas. Di Indonesia tadinya minoritas sekali. Tadinya di Indonesia ini, bukan hanya Indonesia, di Asia Tenggara lah, Singapura, Malaysia, Thailand masih ada sekarang, Thailand budayanya. Kan tadinya di Asia Tenggara ini, itu pernah suatu saat mayoritas Hindu. Peninggalannya ada. Di Indonesia ada peninggalannya Hindu. Yaitu Candi Prambanan. Peninggalan Hindu. Lalu kemudian, lama-kelamaan terjadi reformasi di dalam Hindu. Kemudian lahirlah Buddhisme. Pernah kita jadi Buddhisme. Ya. Mana peninggalannya? Ya, Candi Borobudur. Ya. Dan banyak lagi candi-candi kecil yang lain. Jadi kita pernah seperti Thailand. Ya, seperti Kamboja. Seperti Cina sebelum jadi komunis. Kita pernah begitu. Lalu kemudian ulama datang. Pedagang Islam datang. Minoritas sekali. Tapi kok kenapa setelah tiba-tiba mayoritas, lalu kemudian bersikap represif kepada minoritas? Nah, ini Tuhan mengatakan, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Jadi kalau kita mayoritas, kita harus memperlakukan minoritas dengan welas asih. Dengan penuh kasih sayang. Karena orang minoritas itu secara psikologis tentu sebetulnya merasa takut kepada mayoritas. Kata takut dalam tanda petik ya, berarti terintimidasi sebetulnya dengan kemayoritasan kita. Maka janganlah kita membiarkan rasa intimidasi itu dengan cara apa? Menunjukkan bahwa kita yang mayoritas bersikap mengayomi, bersikap melindungi, bersikap menyayangi, mencintai. Ya. Jangan sebaliknya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita harus melakukan ini. Karena ini ayatnya, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Ingatlah kalian ketika dulu masih qalil, masih sedikit, masih minoritas. Fakathar, kathar itu dari kata kathir. Lalu dia Allah memperbanyak kalian, menjadilah kalian mayoritas. Tapi kita lihat jemaah sekalian, di Asia Tenggara kita ini, walaupun ada mayoritas seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, tapi masih ada minoritas. Di Singapura minoritas, di Thailand minoritas, di Filipina minoritas, di Vietnam masih minoritas semuanya. Di situ. Kalau kita misalnya merepresi atau mengintimidasi atau menakut-nakuti kelompok minoritas di Indonesia, apa artinya? Kita memberikan hak kepada yang mayoritas di Singapura, di Thailand, di Kamboja, di Filipina, untuk juga mengintimidasi orang Islam yang minoritas di sana. Tentu kan kita tidak mau. Karena dalam pandangan Islam, dimanapun berada adalah saudara kita. Saudara dalam iman. Jadi dalam iman itu tidak ada istilah warga negara Singapura, tidak ada istilah warga negara Malaysia, tidak ada istilah warga negara Filipina, tidak ada istilah warga negara Cina atau Taiwan. Yang ada apa? Yang ada adalah orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi singkirkan warna paspor kalau kita sudah berbicara tentang orang beriman. Orang beriman itu bersaudara dan karenanya harus saling menyelamatkan. Jangan karena perbuatan kita di negara mayoritas Islam menyebabkan saudara kita yang mayoritas di negara orang lain lalu kemudian mengalami represi dan intimidasi. Maka Allah mengatakan wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Wanzuru, dan perhatikanlah kaifa kana akibatul mufsidin. Bagaimana akibatnya orang-orang buat kerusakan di muka bumi. Jadi tadi di atas kan ada tuh. Jadi siapakah yang mengatakan ini? Masih Nabi Syuaib tadi. Ini masih kata-kata Nabi Syuaib kepada kaumnya. Kepada kaum Madian. Jadi yang pertama tadi suruh menyembah Allah. Kemudian mengikuti kebenaran. Kemudian memenuhi timbangan dan takaran. Kemudian apalagi tadi tidak boleh membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Nah ini tambah lagi di sini ayat ini. Yaitu tidak boleh duduk di jalan. Kemudian apalagi jangan membengkokkan jalan. Kemudian ingatlah jangan sampai kalian yang mayoritas mengintimidasi orang minoritas. Tuhan mengatakan semua ini yang kita lakukan kalau kita langgar tadinya ini
akan berpotensi melahirkan kerusakan di muka bumi, karena begitu terjadi kekacauan, pasti terjadi kerusakan di muka bumi. Maka siapa melakukan kerusakan di muka bumi akan merasakan akibatnya. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat hasil akhir daripada orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi yang dibicarakan Allah di sini adalah ujung-ujungnya adalah membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Coba lihat di mas kalian di sini. Laranganlah, perintahnya tadi adalah perintah yang bersifat muamalah, larangannya juga yang berada di dalam wilayah muamalah. Ya. Belum ada di sini, janganlah kau berjudi, belum masuk. Janganlah kau minum arak, belum masuk. Jangan makan babi, belum ada di sini. Yang ada adalah yang sifatnya muamalah. Makan babi itu urusan pribadi kita. Minum arak itu urusan pribadi kita. Tapi kalau kita menghalang-halangi jalan, ya orang lain yang menjadi korbannya. Nah, jadi jemaah sekalian ini kita sudah lihat bagaimana Islam itu sebetulnya luar biasa kalau berkaitan dengan muamalah, sosialitas, komunalitas. Ya. Kita lihat bandingkan dengan ayat ini. Ini adalah surat An-Nisa. Ya, jadi kalau tadi ada kata-kata wala taqulu, lihat di sini tadi. Ya. Wala taqulu yang dilarang di sini adalah menghalang-halangi orang. Kalau yang dilarang di sini coba kita lihat. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Sungguh Allah telah menurunkan, nazzala itu dia, Allah telah menurunkan 'alaikum kepada kalian, kita semuanya ini, fil kitabi di dalam Alkitab, kitab suci, bahwasanya idza sami'tum apabila kalian mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfar biha, diingkari, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokkan. Ya. Apakah kita nonjok mereka? Oh jangan, kata Tuhan. Agama Islam bukan agama seperti itu. Cuma agama Islam juga punya prinsip. Lalu apa yang harus saya lakukan? Fala taqudu ma'ahum. Jangan kau duduk bersama mereka. Jadi jangan duduk bersama mereka. Bersama orang-orang yang membelokkan jalan. Jadi saya ada tadi. Kalau tadi kan di sini wala taqudu bikulli suratin tu'aduna wa tusadduna atasuduna. Mereka di sini kita lihat, mereka itu kerjanya adalah memperolokkan agama Allah. Kan berarti sama dengan berdiri di tengah jalan, mencari kebenaran. Setiap orang mencari kebenaran, diperolokkan, diingkari, diintimidasi. Maka apa kata Allah? Kamu jangan seperti mereka. Fala taqudu ma'ahum. Jangan kau duduk ma'ahum bersama mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairih. Sampai mereka yahudu, pindah, memasuki topik pembicaraan yang lain. Hadis di sini kita artinya topik pembicaraan yang lain. Ya. Sampai masuki pembicaraan yang bukan lagi memperolokkan agama Allah. Ya artinya apa? Kita tidak dilarang untuk bergaul dengan mereka. Kalau dilarang bergaul berarti harusnya tidak boleh lagi bersama mereka. Tapi ayatnya mengatakan sampai. Jadi sampai itu artinya ada batasnya. Jadi setelah mereka berhenti memperolokkan agama, ya kita bersama mereka lagi. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim hanya karena perbedaan agama. Bahkan ketika mereka memperolokkan agama kita, cuma kita juga tidak boleh ikut bersama mereka yang memperolokkan itu. Kita jangan ikut, tetapi kalau mereka sudah pindah, sudah keluar, ya kita bersama mereka lagi. Karena ada kata hatta yahudu fi haditsin ghairi. Innakum, karena kalau kalian ikut-ikut bersama mereka, idzan, dengan demikian misluhum, kamu seperti mereka juga. Jadi kalau kita bersama mereka dan tidak bisa meninggalkan atau memindahkan tema pembicaraan, topik pembicaraan, izan misluhum, berarti dengan demikian kamu seperti mereka juga. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah SWT jami'u, mengumpulkan al-munafikin, orang munafik, wal kafir, dan orang kafir. Jadi munafik ini zahirnya Islam, bahkan mukmin zahirnya, tapi batinnya adalah kafir juga. Kalau ini kafir, lahir batinnya kafir, artinya lahir batin menolak. Kalau ini lahirnya kelihatannya menerima, tapi batinnya menolak. Nah, maka hakikatnya apa? Batinnya yang dilihat, karena batinnya menolak, maka disatukan. Jami'ul munafiqin wal kafirin.
Jadi batinnya sama saja menolaknya. Maka mereka sama-sama dikumpulkan di mana? Fi jahannam jami'a, di neraka jahanam semuanya. Ya. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi. Dan apabila kana ta'ifatun, ada satu golongan, ta'ifatun itu golongan, minkum di antara kalian, amanu beriman. Jadi kita artikan kumnya di sini manusia. Jika ada segolongan di antara kalian wahai manusia, amanu yang telah beriman, billadzi kepada yang ursiltu, kepada ajaran yang dengannya ursiltu. Aku, kata Nabi Syuaib, diutus bihi dengannya. Wa ta'ifatun, dan ada satu kelompok lam yu'minu, yang tidak beriman. Ya. Jadi kan nabi-nabi diutus bukan hanya Nabi Syuaib ya. Nabi-nabi lain juga diutus. Ya, Nabi Muhammad, semua nabi namanya siapa, terutama rasul-rasul diutus. Ya. Ursil itu merujuk kepada rasul. Jadi semua utusan atau rasul-rasul Allah itu selalu merupakan perantara Allah kepada manusia. Nah, ketika rasul-rasul datang, selalu terbagi dua manusia. Kita bisa lihat misalnya di surat Al-Asaf itu bagian terakhir. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansarillah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Jadi ada amanat ta'ifah wa kafarat ta'ifah. Jadi ada amanat ta'ifah dan ada kafarat ta'ifah. Ya. Begitu Nabi Isa ini kan mujizat, lahirnya saya mujizat, tapi tetap ada yang menolaknya. Jadi apalagi kalau cuma kita, pasti ada yang menolaknya. Maka begitu kebenaran disampaikan, pasti akan terbagi dua orang, menolak atau menerima. Ada yang mengatakan kalau begitu jangan sampaikan daripada terjadi perpecahan. Perpecahan dan perbedaan beda. Perbedaan tidak bisa dihindari, termasuk perbedaan antara yang beriman dan tidak beriman. Itu perbedaan yang tidak boleh perpecahan. Beda perbedaan dan perpecahan. Ya. Kita beda negara, beda kan beda nih perbedaan. Warna kulit beda kan perbedaan. Status pendidikan beda kan perbedaan. Tapi kan tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan. Tidak boleh kita berpecah hanya karena beda negara. Tidak boleh kita berpecah hanya karena beda status pendidikan. Tidak boleh kita berbeda hanya karena warna kulit. Tidak boleh kita berbeda hanya karena bahasa. Berbeda. Ini tidak boleh perbedaan dieksploitasi untuk menjadi perpecahan. Yang dikecam Allah adalah perpecahan, tapi perbedaan selalu akan ada. Karena kata pepatah orang dulu, rambut sama hitamnya, tetapi isi kepala bisa berbeda-beda. Ya. Maka Tuhan mengatakan apabila ada kelompok, satu golongan yang beriman terhadap risalah yang dengannya aku diutus, wa ta'ifatun la yu'min, dan ada satu kelompok juga yang tidak beriman, apa yang harus kita lakukan? Memprovokasi yang tidak beriman untuk melawan beriman, atau sebaliknya memprovokasi orang beriman untuk melawan tidak beriman? Bukan. Kita tidak boleh memprovokasi salah satunya. Tidak boleh memprovokasi orang beriman melawan orang tidak beriman. Pun tidak boleh memprovokasi orang tidak beriman melawan orang beriman. Lalu apa tugas kita? Apa sikap kita? Fasbiru. Coba. Bersabarlah hatta yahkumallahu bainana. Sampai Allah sendiri menegakkan hukum di antara kita. Jadi urusan Allah itu bukan urusan kita. Jadi fasbiru, maka bersabarlah. Hatta yahkumallahu bainana. Sampai Allah menetapkan hukum di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan dia Allah lah yang sebaik-baik atau yang terbaik hakim. Allah hakim terbaik. Kalau kita, jangankan kita yang tidak punya background hukum, yang punya background hukum seperti hakim di pengadilan pun terkadang masih jatuh ke dalam perbuatan tidak adil. Ya, apalagi kita yang memang tidak punya background hukum. Ya.
Maka oleh sebab itulah, kalau terjadi perbedaan beriman dan tidak beriman, ya kita sabar saja. Persoalan mereka tidak beriman, ya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Allah lah nanti di akhirat yang menetapkan sebaik-baiknya hukum terhadap mereka. Jadi jemaah sekalian, saya kira ini Al-Quran itu arif sekali, bijaksana sekali sebetulnya. Ya. Kita lihat di surat Thaha. Ya, ini adalah surat Thaha, ini adalah sebetulnya awalnya berbicara tentang Nabi Musa, tapi kita lihat terakhirnya, fasbir ala ma yaquluna. Wahai Muhammad, atau siapapun Nabi, atau siapapun kita pun juga. Kalau kalian menyampaikan kebenaran, lalu kemudian mereka menolak dengan kata-kata atau apapun, fasbir, maka bersabarlah ala ma yaqulun, atas apa mereka katakan. Terkadang ada di antara kita, orang Islam, tidak sabar kalau dibilangi ahli bid'ah, sesat, dan sebagainya. Terkadang ada saudara-saudara kita yang mengaku sebagai pengikut ahli bait Nabi, yang merasa tidak sabar kalau dibilangi misalnya sesat. Ada saudara-saudara kita Ahlussunnah yang kalau dia bermaulid dan dikatakan itu adalah bid'ah, lalu kemudian marah. Sebetulnya nggak perlu. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika mereka mengatakan sesuatu yang menurut kita, menurut keyakinan mazhab kita atau keyakinan keagamaan kita itu tidak benar? Maka Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Ya. Jadi jemaah sekalian, banyak, mohon maaf, di antara orang-orang mengaku Ahlussunnah atau Ahlul Bait, terkadang mereka tidak sabar. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka gampang jadi domba. Coba. Ada saudara kita Ahlussunnah tidak sabar, sampaikan orang Syiah itu akan membunuh kalian. Dia tidak melakukan verifikasi, akhirnya marah. Cari orang Syiah, akhirnya kemudian ribut. Orang Syiah begitu juga, provokatif, juga temperamental. Saudara-saudaranya Sunni, kata saudara di sini bukan hanya saudara sesama Islam, tapi saudara keluarganya yang mencoba mendebat dia marahi. Akhirnya terjadi perpecahan. Ya, ini Tuhan mengatakan fasbir, bersabarlah ala ma yaqulun, atas apa mereka katakan. Karena terkadang kita ribut, yang kita ributkan orang lain sendiri nggak ribut dengan itu. Kita ribut tentang saudara kita Nasrani. Kita ribut tentang saudara kita yang Yahudi. Kita ribut dengan saudara kita yang beragama atau yang bermazhab beda misalnya dengan kita, seperti saya Zaidiyah. Kita ribut dengan saudara kita yang bermazhab Wahabi, Salafi misalnya. Kita ribut dengan saudara kita yang ikut Muhammadiyah. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam susah bersatu. Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa mereka katakan. Wasabbih, dan bertasbihlah. Jadi kita disuruh bersabar sebagai gantinya, sebagai sebagai kompensasi daripada ikut berkata-kata, padahal nanti akan memperpanas suasana, lebih baik bertasbih, kata Tuhan. Ya, daripada berkata-kata tetapi menimbulkan masalah, wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhan. Wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi jemaah sekalian berbagi, apalagi kalau yang kita serang adalah tokoh-tokoh masing-masing. Kita misalnya orang Islam tentu tidak setuju dengan Paus, tetapi tidak boleh kita menyerang mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang dihormati di tengah-tengah kaum Nasrani Katolik misalnya. Ya. Jadi kita tidak boleh menyerang mereka, siapapun. Bahkan Al-Quran mengatakan patung saja mereka sembah tidak boleh kita hinakan. Ya. Maka bagaimana caranya? Kita bertasbih. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams. Bertasbih, isi hidupnya dengan bertasbih, dengan memuji Tuhanmu. Karena kalau tidak memuji Tuhanmu, memuji dirimu, seraya merendahkan orang lain. Jadi siapa yang tidak memuji Tuhannya, dia akan memuji dirinya atau kelompoknya, seraya merendahkan kelompok lain. Maka wasabbih bihamdi rabbika, pujilah Tuhanmu, jangan puji dirimu, jangan puji kelompokmu, jangan puji mazhabmu, jangan puji warna kulitmu, jangan puji sekolahmu, tapi bihamdi rabbik, pujilah Tuhanmu. Pujilah Tuhanmu. Ya.
Makanya dari kata bihamdi lahirlah kata Muhammad. Muhammad itu dalam bahasa artinya paling banyak dipuji oleh manusia. Sedangkan Ahmad adalah paling terbaik dalam memuji Tuhannya. Nah, bihamdi rabbik. Jadi Ahmad itu artinya apa? Dia paling baik dalam memuji Tuhannya. Sedangkan Muhammad, dia adalah paling banyak dipuji oleh manusia. Kenapa dipuji oleh manusia? Karena akhlaknya. Kenapa paling baik dalam memuji Tuhannya? Karena tauhidnya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Apa itu maksudnya? Ini bisa secara zahir artinya sebelum terbit matahari kan berarti setelah salat subuh, kan begitu. Qabla ghurubiha berarti kan setelah salat maghrib. Nah, kan bisa. Makanya kan biasanya di masjid-masjid itu biasanya orang membaca wiridan-wiridan di dua waktu salat. Setelah salat subuh dan setelah salat maghrib. Ya. Ini secara zahiriyah. Tapi apa makna batiniahnya ini? Ya, qabla tulu'isy syams, sebelum matahari ilahiyah itu terbit dalam jiwa kita. Jadi kita ini dalam jiwa kita masih tertutup. Kita belum mukasyafah. Nah, karena kita belum mukasyafah, jangan biarkan hati kita berunek-unek dan berpikir tentang kelompok lain. Tapi pujilah Tuhanmu. Begitu ya terkadang kita, karena kita bukan orang terjaka, bukan orang masuk, kita yang tadinya hatinya menyala atau terang, tiba-tiba tertutup. Gurub itu tertutup, terbenam. Sebelum telanjur terbenam, sebelum telanjur hitam jiwa kita, perbanyaklah memuji Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa memuji Tuhan dengan benar adalah mempercepat terbitnya matahari dan mempersiapkan diri kalau seandainya terjadi kegelapan. Bahkan sebetulnya bisa dikatakan memuji Tuhan itu adalah membuat matahari cepat terbit dalam jiwa kita dan membuat matahari tidak terbenam dalam jiwa kita. Qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili, dan di sebagian malam ataukah di sebagian pojok malam, fasabbih, bertasbih. Ini ulangi lagi nih. Sabbih. Begitu pentingnya bertasbih, bahkan ada satu surat permulaannya adalah perintah tasbih, yaitu sabbihasma rabbikal a'la. Dan ada beberapa surat dimulai dengan kata dasar yang sama, yaitu ada kata-kata sabbaha, ada kata yusabbihu, ada kata subhanalladzi asra bi abdi. Jadi ada kata ini. Begitu pentingnya tasbih ini, karena tasbih adalah membuat jiwa kita jangan berpikir tentang keburukan-keburukan orang lain, kelompok lain. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar. Wa min ana'il lail fasabbih, bertasbihlah di sebagian malam. Wa atrafan nahar, dan juga di ujung siang. Di ujung siang itu bisa di ujung awal, bisa di ujung akhir. La'allaka tardha, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kamu mendapatkan diri kamu dalam keadaan redha dengan apapun yang terjadi. Nah, ini adalah berkaitan tadi dengan apa yang mereka katakan seperti dalam ayat ini. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Bersabarlah. Itu urusan Allah menghukum. Lebih baik kita bersabar dengan memperbanyak tasbih qabla tulis syams ba'da ghurubiha. Kita balik lagi ke sini tadi ya. Udah tadi. Sekarang apa kata pemimpin kaumnya Nabi Syuaib yang ingkar, yang istikbar, yang arogan ini? Qala al-mala'u alladziina istakbaru. Jadi selalu al-mala'. Jadi jemaah sekalian yang ikut pembahasan kita sejak kita masuk cerita Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, kemudian sekarang Nabi Syuaib, selalu yang menjadi selalu yang menjadi provokator utama adalah al-mala ini. Selalu yang menjadi provokator utama adalah al-mala.
pemimpin. Dan orang-orang lain itulah yang hanya diikut-ikutkan, namanya mustadafin. Inilah nanti disebut dengan mustakbirin, ini istakbaru. Qalal mala'ul ladzina istakbaru, maka berkatalah al-mala'. Jadi ingat waktu kita bicara Nabi Nuh, selalu kita ketemu kata ini. Waktu kita bicara Nabi Hud, ketemu juga dengan ini. Waktu bicara Nabi Soleh, kaum Samud, kita ketemu juga ini. Waktu kita bicara tentang Nabi Lut, kita ketemu juga ini. Dan sekarang kita bicara manusia, ketemu ini. Lalu ketika kita bicara tentang Nabi Adam, apakah ada al-malak? Tidak ada. Karena kan Nabi Adam manusia pertama. Lalu siapa yang menempati al-malak pada zaman Nabi Adam? Yaitu iblis. Maka sama istakbaru kan? Ya. Wa yulqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Sama kan? Berarti al-malak di sini menempati kursinya iblis. Ya. Jadi pemilik mimbar ini pertama kali adalah iblis. Jadi pemilik kursi ini pertama kali adalah iblis. Baru kemudian diteruskan, ya, diregenerasikan oleh al-malak. Pemimpin-pemimpin tapi tidak semua. Ingat, kita harus melakukan disclaimer di sini bahwa tidak semua. Lalu siapa pemimpin yang dikejar sini? Istakbaru. Ini istikbar karena banyak pemimpin yang baik juga. Jadi ingat, istakbaru yang menyombongkan. Besok tadi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi qala al mala'ul ladzina istakbaru, maka berkatalah al mala', pemimpin, pemuka masyarakat, alladzina istakbaru, yang istakbara, yang istakbaru, yang istikbar, yang menyombongkan diri, yang arogan, min qaumihi, dari kaumnya. Lanukhrijannaka, kami akan mengusir engkau wahai Nabi Syuaib. Kaknya di sini adalah Syuaib. Ya, jadi kaknya di sini adalah ke Syuaib. Kaknya di sini ke sini. Ya. Lanukhrijannaka, kami akan mengusir kamu wahai Syuaib. Ya. Kami akan mengusir, lanukhrijannaka ya Syuaib. Dan kata-kata kasar seperti ini, arogan seperti ini diucapkan juga oleh kelompok-kelompok negara-negara arogan di dunia. Dari sejak awal kejadian di Gaza, kata yang paling sering diucapkan Netanyahu dan menteri keamanannya, menteri tentara, menteri pertahanannya adalah kami akan kembalikan Lebanon ke zaman batu. Tapi sampai sekarang, ya Lebanon tidak kembali ke zaman batu. Bahkan sampai sekarang Gaza belum terkalahkan. Ya. Justru mereka sekarang panik luar biasa, sampai kehabisan akal, akhirnya menyimpan bom itu di dalam walkie-talkie dan pager. Ya. Jadi pager-pager yang dipakai orang di Lebanon masih banyak orang pakai pager. Ya, kalau walkie-talkie masih dipakai di mana-mana. Ya. Diledakkan, dan kita lihat korbannya banyak sekali. Jadi lanukhrijannaka ya Syuaib, kami akan mengusir engkau wahai Syuaib. Walladzina amanu ma'ak, dan orang beriman bersamamu. Walladzina amanu ma'aka, ya. Walladzina amanu ma'aka ini. Ya. Walladzina amanu ma'aka, dan orang beriman bersamamu. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Kalau beriman, siap-siaplah diusir orang. Ya. Jadi kalau ada orang beriman mengaku beriman tapi mengusir orang, ya itu salah. Ya, ingat, kalau ada orang yang beriman tetapi mengusir orang lain, apalagi dari kelompok minoritas, itu salah. Ya. Ini kan Nabi di sini masih minoritas, ini Syuaib ini masih minoritas. Orang beriman di sini minoritas tadi. Ya. Semua Nabi dan pengikutnya pada zaman diceritakan ini ayat, pada zaman kejadiannya itu minoritas. Jadi Nabi Nuh minoritas pada kaumnya. Nabi Nuh dan pengikutnya minoritas pada kaumnya. Nabi Hud minoritas. Nabi Hud bersama orang beriman minoritas pada kaum Ad. Kemudian Nabi Saleh dan orang beriman bersamanya minoritas di tengah-tengah kaum Saleh. Nabi Lut minoritas dan orang beriman bersamanya minoritas di tengah-tengah kaum Sodom dan Gomora. Nabi Syuaib dan orang bersamanya minoritas di tengah-tengah bangsa Madian.
minoritas. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka diusir. Nah, coba, siapa yang mengusir? Kelompok mayoritas. Kalau kita sekarang umat Islam mayoritas dan mengusir juga kelompok minoritas, lah apa benar kita orang Islam? Jangan-jangan kita seperti mereka yang mengusir Nabi dan pengikutnya. Karena Nabi, tidak pernah ada Nabi yang mengusir kelompok minoritas. Ya. Tidak pernah ada Nabi mengusir kelompok minoritas. Jadi lanukhrijannaka ya Syuaib. Kami akan mengusir engkau ya Syuaib. Walladzina amanu ma'aka, dan orang-orang beriman bersamamu. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak berani menyertai Nabi Syuaib, takut diusir. Begitu ancaman muncul dari kerajaan Romawi, banyak orang meninggalkan Nabi Isa. Kenapa? Karena takut diusir sebagaimana Nabi Isa diusir. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina, dari negeri kami. Padahal ini kan negeri ini negerinya juga Nabi Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya. Orang beriman ini bukan pendatang, bukan orang dari luar, orang situ juga. Tetapi tiba-tiba mereka memiliki negerinya sendiri. Ya. Aula ta'udunna fi millatina, atau kami akan paksa kamu kembali kepada agama kami. Jadi kata-kata la ta'udunna ini, lamnya taukid. Atau kami paksa kalian, ya, kembalikan, la ta'udunna. Kamu akan kembali, kalian benar-benar kalian kembali fi millatina. Jadi artinya dua saja. Kami usir atau kamu kembali kepada millah orang tua kami. Millah di sini bukan Nabi Ibrahim, tidak selamanya millah itu Ibrahim. Millah di sini adalah agama nenek moyang mereka. Qala, kemudian Nabi Syuaib berkata, qala di sini adalah Nabi Syuaib, ya. Ini adalah Nabi Syuaib. Awalau kunna karihin. Kalau kita baca secara sempurna, apakah kalian akan mengusir kami dari negeri kami juga ini, walaupun kami tidak suka meninggalkan kampung halaman kami. Kata-kata karihin itu apa namanya? Kami tidak suka meninggalkan agama kami, kampung halaman kami. Kami ini orang sini juga. Kami juga penduduk asli di sini. Kenapa kalian mengusir kami? Awalau kunna karihin. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Kita lihat di surat Ibrahim ada juga cerita seperti ini, ya. Surat Ibrahim ini surat 14 ayat 13. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru li rusulihim." Dan berkatalah orang-orang kafir ini, kafir itu artinya menentang rasul-rasul. Li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka. Jadi ini bersifat umum kepada rasul siapa saja karena ini bentuk jamak, ya. Lanukhrijannakum, kami akan mengusir kalian. Sama tadi. Kami akan mengusir, lanukhrijannakum, kami akan mengusir kalian min ardina. Kalau tadi di sini adalah min qaryatina, ini min qaryatina. Ya. Kalau ini lebih luas lagi, ya. Mana tadi? Kalau ini lebih luas. Ya, min ardina, min ardi lebih luas lagi, bumi. Ya. Lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Jadi apa namanya, orang-orang kafar di sini, ya, tadi kafar itu sama tadi dengan istakbar, kan, aba wastakbar wa kana minal kafirin, ya. Jadi mereka berkata kepada rasul-rasul di antara mereka, kami akan mengusir kalian dari negeri kami. Kita ganti dengan kata-kata kecuali, nah kira-kira gitu. Kecuali kalau kamu kembali kepada ajaran agama kami yang lama. Sini awal artinya pilihan. Atau la ta'udunna, kamu kembali kepada ajaran nenek moyang kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum, maka Tuhan Allah mewahyukan kepada rasul-rasul ini auha ilaihim rabbuhum, Tuhan mereka mewahyukan kepada rasul-rasul itu bahwa lanuhlikanna zalimin, kami pasti akan membinasakan orang zalim. Ingat juga sekalian, ini Allah berfirman kepada rasul-rasul. Rabbuhum, Tuhan mereka Allah. Apa kata Allah di sini? Ini lamnya taukid, nunnya taukid. Lanuhlikanna zalimin, kami akan binasakan orang zalim. Marilah kita memegang ayat ini di dalam menjadikan ayat ini sebagai kacamata melihat kasus Palestina sekarang. Israel yang begitu zalim pasti akan menerima ini. Lanuhlikanna zalim. Semakin kesini semakin zalim, supaya apa?
untuk memperbesar orang di dunia berpihak kepada kebenaran dan membenci kepada kezaliman, sebelum pada akhirnya Allah akan menghancurkan kezaliman itu. Ya. Kalau menurut saya secara pribadi Al-Fakir ini, apa yang terjadi di Palestina, di Israel dan Palestina sekarang tidak bisa mundur lagi. Mereka sudah berada pada jalur sejarah yang benar, yaitu bahwa Israel akan menghancurkan dirinya sendiri dengan arogansinya seperti itu. Akhirnya menciptakan musuh bersama di sekitar itu. Ya. Dan pada akhirnya mereka akan hancur sendiri. Ya, bisa saja mereka Israel itu punya senjata yang canggih seperti sekarang, meledakkan pager dan walkie-talkie, tetapi ada satu hal, yaitu perlawanan orang di sekitarnya tidak akan berhenti. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka juga akan capek juga. Masyarakatnya Israel akan capek. Mereka tidak tahan dengan gangguan, dengan bom yang setiap hari. Pada akhirnya mereka sekelompok demi sekelompok meninggalkan Israel, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Israel akan kosong. Sekarang saja ada 10.000 tentara yang kembali dari Gaza meminta pensiun dini, tidak mau lagi diutus ke medan perang. Jadi akan terjadi. Tuhan mengatakan fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Karena kita tidak dapatkan wahyu, karena kita bukan rasul, ini sudah cukup bagi kita. Wahyu ini kepada rasul otomatis sampai kepada kita juga, yaitu bahwa Allah telah berwahyu bahwa orang yang zalim itu pasti akan dibinasakan. Lanuhlikanna zalimin. Inilah pegangan kita jemaah sekalian. Qadif taraina 'alallahi kadiban in udna fi millatikum. Apa kata nabi-nabi, rasul-rasul tersebut? Mereka mengatakan, kalau kami kembali, kita mulai dari sini nih. Ya. Kita mulai dari sini. In udna. Ya. Nah, kita mulai dari sini. In udna, jika kami kembali fi millatikum. Jika kami kembali, ya. Jika kami kembali ke dalam agama nenek moyang kalian atau nenek moyang kita terdahulu, maka sungguh, nah ini bagusnya kita terjemahkan dari sini baru ke sini. Maka sungguh iftaraina, kami mengada-adakan ala Allah atas nama Allah kedustaan. Karena itu tidak benar. Artinya kedustaan di sini menerima milah yang tidak benar. Milah ini kan ajaran Tuhan, padahal tidak benar dari Tuhan. Maka kalau kami terima ini ajaran nenek moyang kami, maka qadiftaraina 'ala Allahi kadziba. Ba'da iz najjana Allahu minna. Setelah Allah menyelamatkan. Kata-kata menyelamatkan di sini adalah dengan datangnya agama yang benar. Minha, haknya kembali kepada millah. Haknya di sini. Jadi haknya di sini jemaah sekalian kembali kepada millah di sini. Di sini. Jadi kalau kami kembali kepada millah kalian setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami, yaitu menyelamatkan kami melalui rasul, melalui wahyu, kami melakukan itu berarti kami telah mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Tidak mungkin bagi kami untuk kembali padanya. Jadi ini tidak mungkin, ma yakunu lana, tidak mungkin bagi kami an na'uda untuk kembali. Fiha, pada milah tersebut. Jadi haknya di sini, ya kembali lagi di sini. Haknya kembali ke atas sini lagi. Ya. Tidak mungkin kami kembali pada milah tersebut. Illa, kecuali ayyasha Allahu Rabbuna, kecuali Tuhan kami yang menghendaki. Ya. Karena kami beragama ini bukan berdasarkan hawa nafsu kami, tapi berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a Rabbuna kulla syai'. Ya. Dan Tuhan kami itu maha luas. Apanya? Wasi'a di sini luas ya. Ini adalah luas. Apanya luas? Ilmunya. Jadi di sini diartikan Tuhan kami maha luas ilmunya. Kulla syai', terhadap segala sesuatu. Artinya
tidak ada sesuatu pun yang tidak tercakup, tidak terliputi oleh ilmunya Allah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kami bertawakal. Alallahi tawakkalna, ya. Alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kami bergantung. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Jadi kasus saudara-saudara kita di Timur Tengah sekarang, Palestina, Lebanon, dan Yaman, dan juga Irak, juga Suriah, Palestina, yang mereka bertawakal kepada Allah, itulah yang menyebabkan mereka bisa bertahan sampai sekarang sudah 1 tahun. Ya, jadi Oktober bulan depan persis 1 tahun. Selesai September ini berarti 1 tahun. Ya. Tapi kenapa mereka masih bisa bertahan? Ya. Karena mereka tawakal kepada Allah. Rabbana Tuhan kami, iftah, bukakanlah bainana, di antara kami, wa baina qaumin, dan antara kaum kami, bil haq, kebenaran. Jadi kata-kata iftah di sini artinya tunjukkanlah, ya. Perlihatkanlah di antara kami dan kaum kami kebenaran itu. Seperti biasa doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba, warinal batila batila warzuqna ijtinab. Wa anta khairul fatihin. Karena Engkaulah Tuhan yang maha membuka, memberikan keputusan. Al-Fatih bisa artikan kemenangan, keterbukaan. Makanya ketika Nabi bisa masuk Mekah namanya Fathul Makkah, ya, terbukanya Mekah, ataukah kemenangan melawan terhadap Mekah. Katalah di sini. Rabbana, ini doa di surat 23 ayat 107. Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya. Fa'in odena, kalau kami kembali, ini kata-kata odena tadi, fa'inna zalim, kami zalim. Jadi, ya Allah, keluarkanlah kami dari mana? Dari masyarakat kami yang memaksa kami untuk kembali kepada agama nenek moyang kami, karena kalau kami kembali, kami termasuk orang yang zalim. Jadi, fa'inna zalimun. Ya. Wa qala al-mala'u, muncul lagi mala'u. Jadi mala'unya muncul lagi. Jadi sudah 2 kali muncul mala'u. Wa qala al-mala'u, berkatalah para pemimpin, para elit ini, alladzina kafaru, yang kafir. Kalau tadi alladzina istakbaru, sekarang alladzina kafaru. Ya, kalau di atas tadi qalal mala'u alladzina istakbaru. Di sini qalal mala'u alladzina kafaru, dan ini makna apa? Merujuk kepada ayat yang sama di surat Al-Baqarah ayat 34 atau 33. Yaitu kita baca di sana, wa yaqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara, tadi di atas, wa kana minal kafir, ini sama. Wa qala al mala'u alladziina kafaru min qaumi, dari kaumnya, lain ittaba'tum syu'aiban, ya, jadi berkatalah para mala ini, lain ittaba'tum syu'aiban, kalau kalian mengikuti Nabi Syuaib. Jadi ini namanya kan intimidasi. Ini adalah menakut-nakuti, menteror. Lain ittaba'tum, kalau kalian mengikuti Syuaib, ancaman mereka kepada kaumnya, innakum idzal khasirun, kalian akan rugi. Artinya ini ancaman. Kalau bahasa kitanya, kalau kamu ikut Syuaib, ya kamu akan merasakan akibatnya. Idzal khasirun. Jadi mereka lah yang mengancam orang biasa, masyarakat biasa, para pemimpin yang kafaru ini, dengan ancaman, la ini tabatum syu'aiban, kalau kalian mengikuti Syuaib, innakum idzal khasirun, kamu benar-benar akan merasakan kerugian. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang terjadi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kalau kita membaca Al-Quran, ini yang terjadi sekarang. Ancaman demi ancaman. Sekarang kalau jemaah sekalian perhatikan, orang-orang yang berpihak kepada Palestina itu difilter, diintimidasi. Di negara-negara Eropa, Amerika, kalau ada ketahuan, kalau dia dosen, dia dipecat, kalau dia artis, langsung dilangkap pekerjaannya. Begitulah seterusnya. Ya. Dan bahkan bukan hanya itu, kalau di YouTube misalnya kita ambil Palestina, saya langsung bilang di take down. Kita begitu juga misalnya di IG dan sebagainya, semuanya begitu. Ya, luar biasa. Ya, karena mereka mengatakan kalau kamu ikuti Syuaib, atau kalau sekarang kalau kamu mendukung kelompok mukawamah,
maka innakum idzal khasirun, akan rugi. Kami akan pecat kalian, kami akan take down kalian, kami akan persulit kehidupan kalian. Sehingga banyak orang yang followernya di YouTube sudah sangat banyak, termasuk di antara ada beberapa misalnya Ustadz tidak berani membela Palestina secara terang-terangan karena takut di take down YouTube-nya dan berarti bahwa kehilangan pendapatannya. Inilah tantangan. Dan ini yang terjadi juga pada zaman cucu Nabi kita Muhammad SAW ketika terusir dari Madinah Mekah pergi ke Kufah. Semua orang yang tadinya mendukungnya dia langsung ketakutan setelah keluar kata-kata daripada Al-Malak, pemimpin yang ada di Kufah. Kalau kalian mengikuti cucu Nabi yaitu Al-Husain, innakum minzal khasirun, kamu akan merasakan akibatnya. Maka berduyun-duyunlah mereka berkhianat dan kemudian meninggalkan cucu Nabi tersebut. Padahal cucu Nabi ini adalah sangat dicintainya ketika Nabinya masih hidup. Najib Askin serbagnya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah, pelajaran dari ayat-ayat seperti ini, bahwa Al-Quran itu selalu relevan. Al-Quran selalu cocok dengan keadaan sekarang. Al-Quran benar-benar adalah petunjuk untuk menyikapi setiap kejadian yang sedang berlangsung di sekitar kita. Kata di sekitar kita di sini, di dunia kita sekarang ini. Terima kasih banyak. Walafu minkum yang mau bertanya, dipersilakan. Saya tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Ganim. Wawa Pak Ustadz. Oh, Wawa, silakan, Wawa. Wawa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, dari pemaparan malam ini, dari tadabbur kita malam ini, apakah seperti jadi kayak tanda dari kisah-kisah yang digambarkan dalam Al-Quran, bahwa ketika kita membela kebenaran, membela hak, membela agama Allah itu udah pasti ada dua resikonya, terusir atau terbunuh. Satu Pak Ustadz. Kedua, persoalan tadi yang kita bahas soal meminta-minta, bahwa Allah membenci dengan meminta-minta, dan bagaimana dengan ayat lain yang sementara ada beberapa ayat lain juga yang mengajak kita untuk mengajak orang untuk pada berbuat baik, seperti mengajak untuk berbuat sesuatu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk agama Allah. Nah, apakah itu juga bagian dari meminta-minta? Soalnya meminta-minta dan mengajak ini kayaknya beda-beda tipis gitu Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi kita yang kedua dulu ya tentang meminta-minta. Jadi meminta dengan mengajak kan berbeda. Kalau meminta itu ya kayak mengemis, meminta sesuatu kepada orang. Kalau mengajak itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang seperti mengajak orang untuk mengikuti pengajian, itu kan meminta, mengajak. Jadi dalam Al-Quran itu kata mengajak dan meminta juga dua hal yang berbeda. Kalau mengajak itu dari kata da'a yada'u, ya. Sedangkan kalau minta sa'ala yas'alu, ya. Jadi sa'ala yas'alu itu meminta, kalau mengajak da'a yada'u. Maka dikatakanlah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia atau orang-orang menuju kepada jalan yang benar, ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, tapi dengan catatan bil hikmah, dengan arif, baik dengan kata-kata yang arif ataupun dengan perbuatan yang arif bijaksana. Kalau itu terjadi diskusi, maka berdiskusilah billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Nah, itu dia. Dan tidak perlu kita dengan ajakan itu membuat kita menghakimi orang lain, tidak boleh. Karena itu dikatakan Allah yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk di antara kalian. Itu namanya da'a. Di tempat lain dikatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru, mengajak orang kepada kebaikan? Ya. Jadi waman ahsanu qaulan, adakah qaul yang lebih baik mimman daripada atau ketimbang da'a ila Allah, mengajak orang kepada Allah. Tetapi dengan catatan apa? Disertai dengan amila shalihan, beramal saleh. Nah, jadi itu mengajak. Jadi kalau kita mengajak orang supaya jangan minum-minum, itu bukan meminta. Ya. Kalau meminta, yang kita bicarakan tadi, salah satu itu meminta seperti tadi di masjid, menyimpan drum, kemudian itu meminta namanya. Atau berdiri di perapatan-perapatan. Ya.
ataukah misalnya juga apa namanya lembaga-lembaga, bahkan ada pengajian kerjanya meminta-minta, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau ada misalnya kejadian seperti kemarin di mana di Bandung itu ada gempa bumi dan banyak saudara-saudara kita yang rusak rumahnya, itu boleh kita minta, ya boleh kita minta karena terpaksa untuk membantu mereka. Sampai kapan? Sampai selesai terpenuhi. Kalau sudah rumahnya sudah terbangun, kehidupannya sudah berjalan baik lagi, harus berhenti membantunya, begitu. Karena intinya itu membantu itu hanya membuat mereka bisa survive. Kalau dibantu terus-menerus itu salah dalam agama. Itu tidak ada dalam agama seperti itu, dilarang keras. Kenapa? Karena umat Islam itu harus disuruh tough, ya. Menjadi pejuang, menjadi pemberani, menjadi bertanggung jawab atas diri dan keluarganya dan kehidupannya. Nah itu dia. Umat Islam itu menjadi kuntum khair umatin. Jangan justru umat Islam dididik menjadi bermental lembek, bermental meminta, mengharap, dan sebagainya. Saya kira jemaah sekalian berbahagia, siapa saja yang pernah menonton Laskar Pelangi, saya kira ada kata-kata yang diulangi 2 kali atau beberapa kali guru di situ, Pak Guru yang mengajar, mengatakan bahwa perbanyaklah untuk memberi dan jangan meminta. Kan begitu ada di situ kata-katanya. Ya, jadi oleh sebab itulah, dan itu adalah benar-benar bahasa Muhammadiyah itu kan di Laskar Pelangi itu sekolah Muhammadiyah ceritanya. Ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan Muhammadiyah kenapa banyak sekali amal usahanya dan bisa survive. Kalau kita bicara tentang organisasi sekarang yang paling kaya ya Muhammadiyah. Ratusan triliun dia punya aset, ya. Padahal dia tidak pernah meminta-minta, tidak pernah bikin proposal dan sebagainya. Ya kenapa? Karena dididik untuk bermental bekerja keras. Nah ini harusnya kita lakukan terus-menerus, dan jemaah sekalian, salah satu dampak ini kita sedikit melakukan otokritik kepada umat Islam. Salah satu dampak daripada terjadinya bom pager dan juga walkie-talkie di Lebanon, yaitu tadi. Mohon maaf karena kita memang tidak kreatif, tidak produktif. Sampai pager pun juga kita ambil dari orang. Lucunya lagi diambil dari Taiwan. Taiwan ini adalah underbow-nya Amerika. Amerika pendukungnya Israel, kan begitu. Ya. Padahal pager ini teknologinya sederhana sekali sebetulnya, pager itu. Sampai seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Coba? Fatal kan? Ya. Jadi ini adalah salah satu. Jadi kita tentu menyesalkan ini, tapi ini menjadi otokritik bagi kita. Wah, kita harusnya memang produktif. Kalau bisa memproduksi segala hal. Ya. Sehingga jangan tergantung pada orang, pager pun dibuat orang. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ya, disalahgunakan itu. Apalagi tadi yang pertama, ya? Itu Pak Ustadz, kalau dari sejarah kisahnya, hampir semua Rasulullah itu ancamannya selalu diusir dan dibunuh. Apakah ini merupakan sign buat kita umatnya, umat Nabi Muhammad, kalau mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau agama Allah itu pasti seperti kayak Palestina sekarang, terusir, terbunuh, seperti itu Pak Ustadz. Apakah itu merupakan itu apa yang diceritakan Allah dalam kisah nabi-nabinya, maka itu juga bertanda bahwa itu resiko itu pasti harus kita hadapin gitu ketika kita mau menegakkan agama Allah gitu. Baik, jadi memang setiap kita menyampaikan kebenaran bukan hanya berkorelasi langsung dengan tugas kenabian seperti agama Islam misalnya, tapi dalam hal kebenaran apapun juga. Ya, dalam kebenaran apapun juga akan selalu ada risikonya. Nah, risiko itu bertingkat-tingkat. Risiko tertingginya, yang paling tingginya, yang paling besarnya adalah terusir dan dibunuh. Seperti Palestina sekarang, diusir dari kampungnya, habis itu dibunuh, dipenjara tanpa proses peradilan, seperti itulah. Nah, ini adalah selalu ada seperti itu. Dan ini tidak pernah dunia ini tidak bisa kita mengandaikan tempat yang selalu semuanya aman. Karena selalu selama dunia masih ada, selama itu juga iblis masih hidup. Kan begitu janjinya iblis. Ya Tuhan, saya minta usia saya diperpanjang. Tuhan mengatakan, baik, saya akan tangguhkan usia kamu sampai akhir hari kiamat. Nah, mungkin kita mau pesimis. Kalau begitu gimana caranya kebahagiaan? Nah, kebahagiaan sejati dan sempurna bukan di dunia ini, di akhirat. Jadi kebahagiaan sejati dan sempurna nanti kita di akhirat. Dunia ini adalah medan perjuangan. Ada lagi? Silakan.
Terima kasih. Di chatroom Ustaz ada satu pertanyaan. Ada, baik, kita ke chatroom dulu. Ya, ini dari Pak Rusmin ya. Apakah dengan menolak suksesi dalam Islam bahwa Rasulullah SAW tidak mempersiapkan penggantinya dalam meneruskan pemimpin desa, termasuk tidak membengkokkan agama yang mengakibatkan kerusakan bumi? Dan apakah agama Nasrani dan agama Yahudi telah dibengkokkan pula oleh pengikutnya sehingga? Jadi intinya gini, tidak akan ada Islam datang ya. Tidak akan ada Islam datang itu seandainya masih benar jalannya yang pertama. Ya. Jadi seandainya Islam agama yang lama masih ada, seandainya misalnya Yahudi masih jalan dengan baik, ya, kalau istilah orang masih running well, ya maka tentu tidak akan datang agama Nasrani. Ya. Dan ketika agama Nasrani masih running well juga berjalan dengan baik, tentu Islam Muhammadi tidak akan datang. Jadi asumsinya terjadilah pembengkokan yang disebut dalam Al-Quran tadi iwaj, atau dalam kasus lain disebut dengan tahrif. Jadi kalau terhadap kitab suci disebut dengan tahrif, tapi kalau ajaran secara keseluruhan namanya iwaj. Iwajah itu bengkok. Ya. Nah maka ketika agama mengalami deviasi, maka lama-kelamaan jauh daripada aslinya, sehingga kemudian diutus lagi Nabi baru. Nah, dengan demikian supaya Islam ini yang terakhir, karena kan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, supaya tetap terjaga ini berada di atas jalan yang lurus, nah maka suksesi menjadi sangat penting. Oleh sebab itulah menolak suksesi sebetulnya sama dengan biarkan agama bengkok. Cuma ada dua macam. Ada dua macam orang bersikap terhadap suksesi. Ada yang sikapnya awam dan ada yang sifatnya berpengetahuan. Nah, yang berat adalah berpengetahuan. Dia tahu ya, bahwa itu sebetulnya harus ada suksesinya, tetapi karena tidak berani menanggung risiko, dia terpaksa menerima yang bengkok. Nah, itu masalahnya. Tapi mayoritasnya masyarakat kita awam, tidak pernah sampai kepadanya bahwa yang namanya Islam itu harus bersifat kontinus, berkelanjutan. Nah, ini masalahnya. Nah, inilah pentingnya kita bagaimana caranya bisa sampai semuanya informasi kepada mereka. Caranya bagaimana? Kita harus mendekati mereka dengan penuh welas asih. Kita tidak boleh membuat mereka menjauh daripada tidak boleh menjauh dari suasana kebebasan pencarian akan kebenaran. Maka yang harus kita konstruksi adalah tatanan sosial yang bebas untuk mencari kebenaran. Sehingga semua orang bebas mengeksplorasi potensi dirinya untuk mencari kebenaran, karena setiap manusia memang diciptakan oleh Tuhan dengan satu sifat yang sama, yaitu ingin mengetahui, sifat ingin tahu. Nah, inilah yang harus kita usahakan. Setelah semua orang diberikan kesempatan dan dikondisikan untuk mengeksplorasi keingintahuannya, lalu kemudian kita sampaikan, berdiskusi dengan positif, maka nanti akan kita lihat hasilnya, akan berbondong-bondong orang menerima kebenaran, seperti dalam surat Iza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya dan kehadirannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi Bapak Ibu dan jemaah sekalian dan memberikan kesehatan yang sempurna, yang sakit dilapangkan rezekinya dan dimuliakan kehidupannya dunia dan akhirat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.